Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Dwi Zulmi dengan NIM 200300086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pemahaman saya terhadap materi 1 sampai dengan materi kelima dalam sebuah PowerPoint yang telah saya buat sebagai bentuk dari project 1 tugas kalkulus vektor. Materi pertama mengenai vektor R2 dan R3. Yang akan saya bahas pada bagian ini adalah pertama vektor dan vektor posisi, yang kedua mempresentasikan dan menuliskan suatu vektor, yang ketiga operasi vektor dan panjang vektor, kemudian sifat-sifat suatu vektor dan aplikasi vektor dan contoh soal beserta pembahasannya. Vektor. Vektor merupakan besaran yang mempunyai arah. Secara geometri, setiap vektor itu dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang. Dapat dinotasikan dengan garis berpanah. Ekor panah garis tersebut merupakan titik awal dari vektor, sedangkan ujung panah sebagai titik akhir atau ujung dari vektor tersebut. Dapat dilihat dari gambar A. A merupakan titik awal vektor dan B merupakan titik akhir ujung dari vektor. Kemudian vektor-vektor yang mempunyai panjang dan arah yang sama dinamakan ekuivalen. Dapat dilihat dari gambar B. Ini terdapat 4 buah vektor panjang dan arah yang sama, sehingga vektor-vektor ini disebut dengan vektor ekuivalen. Selanjutnya, secara aljabar, misalkan U vektor di R2, maka U dapat dinyatakan dengan U1, A2, di mana U1, U2 itu adalah elemen dari R. Kemudian jika V vektor di R3, maka dapat dinyatakan dengan V sama dengan V1, V2, V3, di mana V1, V2, V3 itu adalah elemen R. U1 dan U2 disebut dengan komponen U, sedangkan V1, V2, V3 disebut dengan komponen V. Dua vektor dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika besar dan arahnya itu sama, atau dengan kata lain, komponen yang bersesuaian sama. Misalnya, diketahui U sama dengan U1, U2, dan W sama dengan W1, W2. Maka U itu sama dengan W. U1 sama dengan W1 dan U2 sama dengan U2. Selanjutnya adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal pada titik asal koordinat. Ini titik asalnya adalah O, dan dilihat ini vektor A merupakan vektor posisi. OA sama dengan X1, Y1 adalah vektor posisi dari titik A. Nya adalah mempresentasikan dan menuliskan vektor. Penulisan vektor. Vektor sering diwakili oleh panah atau segmen garis berarah. Panjang panah itu biasanya mewakili besarnya vektor. Panah itu menunjukkan ke arah vektor. Kemudian mempresentasikan vektor. Vektor dapat dinyatakan dengan dua. Yang pertama, kita dapat mencetaknya dengan huruf tebal, kemudian menempatkan panah di atas huruf. Di sini ada contoh cara penulisan dari sebuah vektor. Selanjutnya adalah operasi vektor. Pertama, operasi penjumlahan. Jika U dan V adalah vektor yang diposisikan sehingga titik awal V berada di titik terminal U, maka jumlah U ditambah V adalah vektor dari titik awal U ke titik terminal V. Definisi penjumlahan vektor dapat kita ilustrasikan dengan misalnya vektor U X1, Y1 dan vektor W sama dengan X2, Y2 di vektor di R2. Maka vektor U ditambah vektor W sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Di sini dapat dilihat pada gambar. Operasi vektor perkalian skalar. Perkalian skalar adalah perkalian suatu vektor dengan suatu skalar, di mana produk atau hasilnya adalah sebuah vektor, dan harus dibedakan dengan produk skalar dua vektor, di mana hasilnya adalah suatu skalar, jadi berbeda. Kemudian perhatikan bahwa dua vektor bukan nol adalah paralel jika keduanya adalah kelipatan skalar satu sama lain. Ini pada gambar dapat dilihat ada vektor V, kemudian jika 2V maka 2 kali panjang vektor V, dan ada vektor setengah V, negatif V yang merupakan lawan dari vektor V, kemudian vektor negatif 1,5V. Selanjutnya ada operasi vektor pengurangan. Pengurangan U dikurang V dari dua vektor yang dimaksud adalah
U dikurang V sama dengan U ditambah negatif V. Jadi kita dapat membangun U dikurang V dengan terlebih dahulu menggambar negatif dari V. Negatif V dan kemudian menambahkannya ke U dengan hukum jajar genjang. Ini pada gambar A, ini merupakan gambar sebuah jajar genjang. Pertama kita gambar U dan V, kemudian kita proyeksikan negatif V sehingga di sini dapat kita buat U dikurang V. Atau kita juga bisa menggunakan hukum segitiga. Selanjutnya adalah panjang vektor. Besar atau panjang vektor V adalah panjang salah satu representasinya. Ini dapat dilambangkan dengan simbol dari mutlak V atau panjang V. Dengan menggunakan rumus jarak untuk menghitung panjang suatu ruas, diperolehlah rumus sebagai berikut. Panjang vektor U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah dengan U2 kuadrat. Panjang vektor W sama dengan akar dari W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat ditambah W3 kuadrat. Misalkan vektor U, U1, U2 dan vektor V, V1, V2, maka jarak kedua vektor tersebut adalah panjang dari U dikurang V sama dengan akar dari U1 kurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat. Kemudian sifat-sifat suatu vektor. Jika A, B, dan C adalah vektor di Vn dan C dan D adalah skalar, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua, A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambahkan dengan C di luar kurung. A ditambah 0 sama dengan A. A ditambah negatif A sama dengan 0. C dikali A ditambah B dalam kurung sama dengan CA ditambah CB dalam kurung C tambah D dikali A sama dengan CA ditambah DA. Kemudian sifat ketujuh, dalam kurung C kali D dikali A sama dengan C dalam kurung DA. Kemudian identitas A sama dengan A. 8 sifat vektor ini dapat dengan mudah diverifikasi baik secara geometris maupun aljabar. Selanjutnya aplikasi vektor dan contoh soal. Vektor itu banyaknya berguna dalam banyak aspek fisika dan teknik. Bagaimana vektor itu dapat menggambarkan kecepatan dan percepatan benda yang bergerak di ruang angkasa. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 2i dikurang 6j dikurang 3k dan B sama dengan 4i ditambah 2j dikurang 4k. Maka panjang proyeksi vektor A pada B adalah, jawab, panjang masing-masing vektor sebelumnya sudah kita ketahui cara mencarinya. Diperoleh panjang A sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan akar 49 sama dengan 7. Kemudian panjang dari B sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat sama dengan akar 36 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari proyeksi vektor A pada vektor B, kita namakan C. Maka panjang C sama dengan A dikali B dibagi panjang dari B. Maka panjang C sama dengan 2i dikurang 6j dikurang 3k dikali 4i ditambah 2j dikurang 4k per 6. Hasil dari B, panjang B. Kemudian panjang C sama dengan 8 dikurang 12 ditambah 12 per 6 sama dengan 8 per 6. Diperoleh hasil 4/3. Materi kedua, hasil kali titik. Definisi. Hasil kali titik atau skalar dari dua vektor A dan B dapat ditulis dengan A dikali B. Didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor A dan B dan kosinus sudut theta antara keduanya. Misalkan vektor U, U1, U2 dan vektor V, V1, V2, maka vektor U dikali vektor V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2. Dapat disimbolkan dengan A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B cos theta, di mana theta besar dari 0 dan kecil dari V. Pi. Hasil kali titik dari dua vektor adalah suatu skalar. Kemudian interpretasi hasil kali titik secara geometris. Di sini ada sebuah gambar segitiga.
Jika mutlak A vektor satuan, maka C sama dengan A dikali B. Sama dengan mutlak A dikali mutlak B dikali cos theta. Sama dengan mutlak B cos theta. Jadi, C sama dengan A dikali B adalah proyeksi dari B ke A. Adapun sifat-sifat hasil kali titik adalah jika U, V, dan W adalah suatu vektor dan terdapat bilangan skalar K, maka sifatnya yang pertama ada U dikali V sama dengan V dikali U, merupakan sifat komutatif. Yang kedua, U dikali V ditambah W sama dengan UV ditambah UW, disebut dengan distributif. Kemudian sifat yang ketiga, K dikali U dikali V sama dengan K dikali U dikali V, sama dengan U dikali K dikali V. Sifat asosiatif. Yang terakhir, U dikali 0 sama dengan 0. Kemudian sudut yang dibentuk dua buah vektor. Sudut yang dibentuk dua buah vektor itu memiliki sudut antara dua vektor, yaitu θ yang memenuhi θ besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan pi. Sini ada 3 buah gambar. Bisa dilihat. Kemudian sudut yang dibentuk dari dua buah vektor itu dapat kita rumuskan jika U dan V adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 dan θ adalah sudut antara U dan V, maka hasil kali titik U dan V adalah U dikali V sama dengan mutlak U dikali mutlak V cos θ. Jika U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0. Dan U dikali V sama dengan 0 jika U sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Kemudian ada syarat dua vektor tegak lurus. Berdasarkan teorema, misalkan vektor A dan vektor B keduanya bukan vektor 0. Vektor A tegak lurus terhadap vektor B jika dan hanya jika A dikali B sama dengan 0. Dua buah vektor itu tidak 0 dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus jika dan hanya jika hasil kali dalamnya adalah 0. Beberapa formulasi dari perkalian titik ini dapat kita turunkan sebagai berikut. A dikali A sama dengan mutlak A dikali mutlak A cos 0 derajat sama dengan mutlak A kuadrat. Mutlak A sama dengan akar dari A dikali A. Kemudian cos alfa sama dengan A dikali B per mutlak A dikali mutlak B sama dengan A dikali B per akar A dikali A dikali akar B kali B. Kemudian ada contoh soal dari hasil kali titik. Tentukan nilai T sehingga A sama dengan 2I ditambah TJ ditambah K dan B sama dengan 4I dikurang 2J dikurang 2K tegak lurus. Tadi sebelumnya sudah diketahui jika suatu vektor dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika A dikali B sama dengan 0. Maka kita dapat menyelesaikan soal dengan cara A dan B tegak lurus jika A dikali B sama dengan 0. Maka 2 dikali 4 ditambah T dikali negatif 2 ditambah 1 dikali negatif 2 sama dengan 0. 8 dikurang 2T dikurang 2 sama dengan 0. Lalu negatif 2T sama dengan negatif 6. Diperoleh T sama dengan 3. Jadi T-nya adalah 3. Kemudian materi yang ketiga, hasil kali silang. Hasil kali silang merupakan perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan suatu vektor baru. Dapat didefinisikan, hasil kali silang vektor U, U1, U2, U3, dan vektor V, V1, V2, V3, vektor di R3, maka hasil kali silang antara vektor U dan vektor vektor V dapat didefinisikan sebagai berikut. Vektor U dikali vektor V sama dengan matriks IJK U1, U2, U3, V1, V2, V3. Kemudian kita pisahkan antara I, J, dan K dengan cara menutup baris dan kolom setiap komponen. Maka diperoleh U2, V2, U3, V3I dikurangi dengan U1, V1, U3, V3J ditambah dengan U1, V1, U2, V2K. Diperoleh U2, V3 dikurang U3, V2I dikurang U1, V3 dikurang U3, V1, J ditambah U1, V2 dikurangi dengan U2, V1K. Jadi nanti boleh menggunakan matriks atau cara yang di bawah. Dan teorema. Jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam ruang 3, maka pertama, U dikali U kali V sama dengan 0, U dikali V ortogonal kepada U, atau U kali V tegak lurus kepada U.
Kemudian V dikali U dikali V sama dengan 0. U dikali V ortogonal kepada V. Kemudian panjang U dikali V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat dikali panjang V kuadrat dikurangi dengan U dikali V kuadrat atau identitas Lagrange. Kemudian U dikali V dikali W sama dengan UW dikali V dikurang UV dikurang W dikali W. Hubungan antara hasil kali titik dan hasil kali silang. Kemudian yang terakhir U dikali V dikali W sama dengan UW dikali V dikurangi dengan VW dikali U. Itu hubungan antara hasil kali titik. Kemudian interpretasi geometri dari hasil kali silang. Panjang U dikali V sama dengan panjang U dikali V dikali sin theta. Dengan panjang V sin theta adalah tinggi dari jajaran genjang yang ditentukan oleh U dan V. Jadi luas A dari jajaran genjang ini diberikan oleh A itu adalah alas kali tinggi sama dengan panjang U dikali panjang V sin theta sama dengan panjang U dikali V. Dengan kata lain, maka norm atau panjang dari U dikali V sama dengan luas jajaran genjang yang ditentukan oleh U dan V. Kemudian garis dan bidang di dalam R3. Persamaan bidang yang melalui titik P0, X0, Y0, Z0 dan mempunyai vektor tak 0, N sama dengan A, B, C sebagai normal, maka bentuk normal titik dari persamaan sebuah bidang adalah A dikali X kurang X0 ditambah B dikali Y kurang Y0 ditambah C dikali Z kurang Z0 sama dengan 0. Kemudian jarak antara suatu titik dan suatu bidang. Teoremanya, jarak D antara titik P0, X0, Y0, Z0 dan bidang AX ditambah BY tambah CZ ditambah D sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian adapun sifat hasil kali silang. Yang pertama, vektor U dikali vektor U dikali vektor V sama dengan 0. Kedua, vektor V dikali vektor U dikali vektor V sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, panjang U dikali V kuadrat sama dengan panjang U kuadrat dikali V panjang V kuadrat dikurangi dengan vektor U dikali vektor V kuadrat sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V sin alfa. Adapun contoh soal dan pembahasan hasil kali silang. Dua buah vektor memiliki komponen 3D pada sumbu kartesian. Jika vektor A sama dengan 2i ditambah 5j ditambah k dan vektor B sama dengan negatif 5i ditambah 4j ditambah 7k, maka tentukan hasil perkalian silang atau cross product antara vektor A dan B. Vektor A dikali B. Jawab, A dikali B sama dengan 2i ditambah 5j ditambah k dikalikan dengan negatif 5i ditambah 4j ditambah 7k. Sama dengan 2 dikali negatif 5 I dikali I ditambah 2 dikali 4 I kali J ditambah 2 dikali 7 I dikali K ditambah 5 dikali negatif 5 dikali J dikali A dikali I. Begitupun seterusnya sampai dengan 1 dikali 7 dikali K dikali K diperoleh negatif 10 dikali 0 ditambah 8K ditambah 14 negatif J ditambah min 25 negatif K ditambah 20 kali 0 ditambah 35I ditambah negatif 5J ditambah 4 dikali min I ditambah 7 dikali 0. Didapatkan hasil 35I dikurang 4I ditambah negatif 5J dikurang 14J ditambah 8K ditambah 25K. Maka hasil akhirnya adalah 31I dikurang 19J ditambah 33K. Jadi hasil dari cross product antara vektor A dikali B adalah 31I dikurang 19J ditambah 33K. Kemudian ada pun contoh soal yang kedua. Sebuah batang besi yang salah satu ujungnya sebagai sumbu putar, jika panjang besi tersebut adalah 6,71 meter, kemudian sebuah gaya F sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 6KN diberikan pada batang besi tersebut pada jarak R sama dengan 4I ditambah 2J ditambah 5km dari pusat sumbu putar. Diketahui bahwa gaya tersebut menyebabkan besi tersebut bergerak melingkar. Tentukan besar torsi yang dialami oleh benda tersebut. Jawab. Diketahui pada soal F sama dengan 2I ditambah 3J ditambah 6kN.
R-nya adalah 4I ditambah 2J ditambah 5km, dan L-nya atau panjang besi adalah 6,71 m. Kita ketahui rumus umum dari torsi adalah torsi sama dengan R dikali. Maka matriks atau hasil kali silang dari torsi sama dengan R dikali F sama dengan IJK 236 425. Kemudian kita pisahkan IJ dan I-nya, diperoleh matriks 3 6 2 5I ditambah 6 2 5 4J ditambah matriks 2 3 4 2K. Maka torsi sama dengan R dikali F sama dengan 3 dikali 5 dikurang 6 kali 2I ditambah 6 kali 4 dikurang 2 kali 5J ditambah 2 dikali 2 dikurang 3 kali 4K. Maka hasilnya adalah 15 dikurang 12I ditambah 24 dikurang 10J ditambah 4 dikurang 12K sama dengan 3I ditambah 14J kurang 8K. Maka besar torsi yang dialami batang besi akibat gaya tersebut adalah torsi sama dengan 3I ditambah 14J dikurang 8K. Maka mutlak dari torsi sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan 16,4 Newton meter. Jadi besar torsi tersebut adalah 16,4 Nm. Kemudian materi keempat, fungsi bernilai vektor. Fungsi vektor. Fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor adalah fungsi yang daerah asalnya itu berupa himpunan bilangan real dan daerah hasilnya berupa himpunan vektor. Maka fungsi vektor RT yang nilainya adalah vektor 3 dimensi dapat dinotasikan sebagai berikut. RT sama dengan F dikali T, 3, GT, HT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK, dengan FGH adalah fungsi bernilai real dan disebut fungsi komponen dari R. Kemudian kekontinuan. Fungsi vektor R dikatakan kontinu di A jika limit RT T menuju A sama dengan RA. Jadi R kontinu di A hanya jika fungsi-fungsi komponennya kontinu di A. Jika R fungsi kontinu pada selang I, maka himpunan C yang terdiri dari semua titik X, Y, Z di ruang dengan X sama dengan FT, Y sama dengan GT, Z sama dengan HT. Contoh soal. Tunjukkan bahwa fungsi vektor di bawah ini kontinu di T sama dengan 3. Limit T menuju 3, TR sama dengan T dikurang 1I dikurang 2T ditambah 3J ditambah T kuadrat kurang T kurang 1K. Maka TK sama dengan 3 kurang 1I dikurang 2 dikali 3 ditambah 3J ditambah 3 kuadrat kurang 3 kurang 1K. Maka nilai T 3 sama dengan 2I dikurang 9J ditambah 5K. Kemudian limit T menuju 3, TR sama dengan T dikurang 1I dikurang 2T ditambah 3J ditambah T kuadrat kurang T dikurang 1K sama dengan 3 dikurang 1I dikurang 2 kali 3 ditambah 3J ditambah 3 kuadrat dikurang 3 kurang 1K. Maka TR bernilai 2I dikurang 9J ditambah 5K. Sehingga limit T menuju 3, TR sama dengan T3 sama dengan 2I dikurang 9J ditambah 5K, sehingga T kontinu di R sama dengan 3. Kemudian turunan fungsi vektor. Jika R sama dengan RT, maka turunannya dapat kita definisikan sebagai dr per dt sama dengan R aksen T sama dengan limit H menuju 0 R dikali T ditambah H dikurang RT per H. Apabila R
T sama dengan FT, GT, HT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK dengan FG dan H adalah fungsi yang terdiferensiasi, maka R aksen T itu adalah F aksen T, G aksen T, H aksen T sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK. Adapun teorema fungsi bernilai vektor, jika U dan V adalah fungsi vektor yang terdiferensialkan, C adalah skalar dan F itu bernilai real, maka yang pertama D per DT CU dikali T sama dengan CU aksen dikali T. Yang kedua D per DT UT ditambah VT sama dengan U aksen T ditambah V aksen T. Yang ketiga D per DT FT UT sama dengan F aksen T UT ditambah F dikali T U aksen T. Yang keempat D per DT UT dikali VT sama dengan U aksen T dikali V kali T ditambah UT V aksen T. Yang kelima D per DT dikali UT dikali VT sama dengan U aksen T dikali VT ditambah UT dikali V aksen T. Kemudian yang terakhir D per DT dikali U V kali T sama dengan F aksen T U aksen. Kemudian vektor singgung satuan. Garis singgung kurva terhadap C di P didefinisikan sebagai garis melalui P yang sejajar terhadap vektor singgung R aksen T. Vektor singgung satuan diberikan oleh T dikali T sama dengan R aksen T per mutlak R aksen T. Di sini ada sebuah gambar. Jika titik P dan Q itu mempunyai vektor posisi R dan RT dan R dikali T tambah H, maka R dikali T tambah H dikurang R kali T menyatakan vektor PQ pada saat H menuju 0. Vektor ini mendekati vektor yang terletak pada garis singgungnya. Vektor R aksen T disebut vektor singgung kurva yang diberikan oleh R di titik. Kemudian vektor normal satuan dan vektor binormal. Mudah ditunjukkan bahwa T aksen T sama dengan 0 sehingga T aksen T ortogonal atau tegak lurus terhadap T dikali T. Tetapi T aksen T itu bukanlah vektor satuan. Vektor normal satuan utama atau normal satuan dapat didefinisikan sebagai N dikali T sama dengan T aksen T per mutlak T aksen T. Vektor satuan yang ortogonal terhadap T maupun N itu disebut dengan binormal yang diberikan oleh B dikali T sama dengan T dikali T, N dikali T. Kemudian ada kecepatan dan percepatan. Misalkan partikel bergerak menembus ruang sehingga vektor posisinya saat T adalah R dikali T. Untuk nilai H kecil, vektor R dikali T ditambah H dikurang R dikali T per H menghampiri arah partikel yang bergerak sepanjang kurva R dikali T. Maka lihatlah gambar pada berikut ini. Vektor di samping memberikan kecepatan rata-rata pada selang waktu sepanjang H dan limitnya itu adalah vektor kecepatan V dikali T pada saat T. Maka V dikali T sama dengan limit H menuju 0, R dikali T ditambah H dikurang R dikali T per H sama dengan R aksen T. Sehingga laju partikel pada saat T adalah besarnya vektor kecepatan yaitu mutlak V dikali T. Oleh karena itu, mutlak V dikali T sama dengan mutlak R aksen T sama dengan ds per dt. Dan percepatan dapat didefinisikan sebagai turunan dari kecepatan, yaitu A dikali T sama dengan V aksen T sama dengan R double aksen. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.